Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dan untuk membahas mengenai perpanjangan PSBB transisi, kita bergabung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melalui sambungan telepon. Selamat siang, Bang Riza. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Riza, kalau kita lihat ini angka penambahan kasus mingguan di DKI Jakarta ini cenderung masih tinggi atau sekitar 5,9%. Evaluasi Anda terkait dengan adanya perpanjangan PSBB transisi, Bang Riza? Ya memang sejak awal seperti kami sampaikan di masa pelonggaran, sejak kami membuka masa pelonggaran, yaitu PSBB masa transisi 5 Juni sampai 2 Juli di fase pertama, itu kami sudah menyampaikan bahwa di masa pelonggaran itu berarti ada peningkatan interaksi, peningkatan jumlah orang yang keluar, bahkan peningkatan bersentuhan, mungkin juga peningkatan kerumunan dan berpotensi terjadinya peningkatan penyebaran COVID itu sendiri. Dan untuk itu kami menyampaikan di berbagai kesempatan dengan berbagai cara supaya masyarakat Jakarta tempat terbaik bagi kita semua tetap berada di rumah. Dan apabila keluar kami minta untuk keperluan yang sangat penting dan mendesak yang memang tidak bisa diwakilkan. Kemudian kalaupun keluar kami minta bagi mereka yang sehat, tidak diperkenankan bagi lansia, bagi anak-anak. Dan kalau perlu keperluan yang sudah selesai segera kembali ke rumah, beraktivitas di rumah. Dan juga kami minta kalau keluar menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, jaga jarak, tidak dalam kerumunan. Itu hal-hal yang selalu kami sampaikan di berbagai kesempatan, kami sosialisasikan dan kami kampanyekan. Dan semua memang bergantung pada kepatuhan kedisiplinan masyarakat ya. Memang kami juga tidak menggunakan kata-kata new normal dalam masa transisi ini, kami lebih menggunakan kata masa transisi menuju masyarakat sehat dan adil. Karena kata normal dipersepsikan oleh publik, oleh masyarakat seolah-olah kondisi sudah membaik dan normal. Padahal kondisinya masih belum membaik, masih belum aman, virus masih ada dan masih berbahaya bagi kita semua. Jadi kita minta masyarakat patuh taat disiplin, memahami betul pentingnya menjaga protokol kesehatan, protokol COVID-19. Dan kami juga sekalipun kami telah membuka masa transisi di fase 1 di perpanjangan pertama, perpanjangan kedua ini, memang kami tidak membuka unit-unit kegiatan yang semulanya akan kami buka seperti bioskop, olahraga indoor dan tempat-tempat lain yang semula akan dibuka. Di 2 minggu ini kami putuskan, Pak Gubernur telah putuskan bersama rakyat kami di internal dari gugus tugas Provinsi DKI Jakarta untuk tidak membuka dulu unit-unit baru dan tetap mempertahankan dibuka unit lama dengan komposisi atau kapasitas tidak lebih dari 50%. Ya, Bang Riza, ketika kemudian dikatakan pada waktu transisi, maka akan ada kemungkinan ketika pelonggaran, ada resiko tertentu yang akan dihadapi, yakni seperti penambahan kasus. Kemudian antisipasi apa yang akan ditingkatkan dalam transisi kedua ini? Kalau kita lihat, tampaknya juga selama 2 minggu terakhir ini, angka juga masih tetap tinggi di Jakarta. Ya, jadi pertama penyebab tingginya angka di 2 minggu terakhir, yang pertama memang masyarakat lebih dari 3 bulan mungkin jenuh, capek ya, ada euforia juga ingin keluar, kemudian juga ada kesibukan-kesibukan yang memang harus segera diurus di luar, yang memang mudah menumpuk selama 2-3 bulan terakhir, kemudian terjadi peningkatan interaksi di luar rumah. Kemudian yang kedua juga memang disebabkan karena kami sebetulnya Pemprov Jakarta melakukan kegiatan masif ya, yaitu kegiatan testing kami lebih banyak, ini sudah hampir 300.000 testing yang kami lakukan di seluruh wilayah Provinsi Jakarta dan akan terus dilakukan setiap hari tidak kurang dari 2.000 sampai 45.000 yang kami lakukan testing setiap hari di Jakarta di semua titik-titik yang kami anggap perlu dilakukan. Dan kami melakukan program yang kami sebut dengan active case finding. Jadi kami mengejar, kami proaktif, kami mendahului, kami tidak pasif, kami tidak menunggu. Yang selama ini dulu mungkin di awal-awal kami menunggu, tapi sekarang dalam 1,5 bulan terakhir kami lebih aktif lagi melakukan program active case finding ini. Sehingga memang dengan banyaknya masif juga ditemukan adanya penyebaran COVID. Ini penting bagi kita semua dalam rangka penyelesaian masalah ini, kita perlu segera mengidentifikasi. Salah satu cara terbaik melakukan identifikasi penyebaran adalah melakukan testing dan tracing, sehingga kita bisa melakukan penanganan, penanggulangan, dan pencegahan lebih cepat lagi.
perlukah dibarengi dengan sanksi, Bang Riza? Ya jelas, sesuai dengan Pergub 41 2020, Pak Gubernur telah menandatangani dan telah mengumumkan dan telah diberlakukan. Petugas kami, aparat kami, Satpol PP dan lainnya terus keliling mengawasi dan menegakkan aturan, disiplin dan memberikan sanksi. Ada sanksi administratif, ada sanksi sosial, ada sanksi denda dan sanksi pidana. Semuanya kita berlakukan. Ya, ada yang didenda 5 juta sampai 25 juta, ada bahkan hotel, ada restoran, ada toko perkantoran, dan orang per orang yang tidak menggunakan masker juga tidak sedikit yang kami kenakan sanksi. Mulai dari sanksi administratif, teguran, penutupan sementara, bahkan dimungkinkan pencabutan izin, sampai dengan sanksi sosial, sanksi denda. Jadi tidak kurang dari 1.355.160.000 uang yang terkumpul dari sanksi denda yang kami kumpulkan untuk kepentingan COVID. Tapi sekali lagi, kami tidak bermaksud mengumpulkan hasil denda. Justru sanksi denda ini kami lakukan dalam rangka efek jerah agar masyarakat patuh, taat, dan disiplin. Berarti ketika hasil dari denda tersebut dikumpulkan akan digunakan, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa akan digunakan untuk kepentingan COVID. Berarti akan digunakan seperti pengakuan pengetesan atau langkah lain, Bang Riza? Ya, macam-macam. Jadi kan ada program. Kami kan sudah menganggarkan tidak kurang dari 5,32 triliun untuk pandemi COVID ini dalam 3 aspek. Pertama, aspek kesehatan, pencegahan dan penanggulangan COVID. Kemudian yang kedua, jaring pengaman sosial, bantuan baksos yang kami bagikan setiap bulan tidak kurang dari 1,150 juta paket sembako untuk 1,15 juta kepala keluarga, dan bantuan dari pemerintah pusat juga 1,3 juta paket untuk kepala keluarga di seluruh wilayah Jakarta. Jadi tidak kurang dari 2,4,5 juta paket sembako yang kami bagikan di seluruh wilayah Jakarta. Kemudian juga yang ketiga, anggaran ini diperuntukkan untuk stimulus pemulihan ekonomi, khususnya masyarakat kecil dan ekonomi UMKM. Baik, berarti akan dialokasikan untuk hal seperti itu. Baik, Bang Riza, satu lagi pertanyaan ketika kita melihat selain bioskop yang tentunya saat ini masih belum diperbolehkan untuk dibuka, bagaimana di tempat olahraga bersama yang ternyata sampai saat ini masih banyak kerumunan yang terjadi? Adakah kemudian penutupan di tempat olahraga bersama tersebut atau hanya akan diberikan peraturan yang lebih ketat lagi di sana? Yang pertama, memang di 2 minggu ini kami membatalkan membuka tempat-tempat unit kegiatan baru seperti bioskop, ruang rekreasi tertutup, tempat olahraga indoor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena penyebarannya masih tinggi. Yang kedua, menurut WHO ada potensi penyebaran melalui airborne, melalui udara, droplet. Kemudian untuk itulah kami belum membuka. Kemudian terhadap tempat-tempat yang umum yang ada sekarang, kami juga telah membatasi. Seperti Car Free Day, pernah sekali kita buka, ternyata ada euforia masyarakat yang berlebihan. Ketika bersepeda bagus, tapi berjarak, tapi ketika selesai terjadi kerumunan, maka kami putuskan, Pak Gubernur langsung hari itu juga memutuskan untuk ditiadakan Car Free Day di Sudirman Tamrin, sebagaimana hari Minggu biasa sebelumnya. Jadi sudah 3-4 minggu terakhir ini kita batalkan, kita tunda, dan kami bagi ke 32 titik tempat bersepeda. Jadi ada tempat bebas bersepeda, hari kendaraan bebas bersepeda di 32 titik di seluruh Jakarta. Tujuannya agar tersebar lebih merata dan masyarakat agar bisa lebih mudah dekat, tidak usah jauh-jauh ke Tamrin, ke Jalan Sudirman. Itu ternyata nggak cuma dari Pluit, dari Cawang, tapi dari Tenggarang, Bekasi, Depok juga banyak yang sampai ingin berolahraga begitu berkumpul di Car Free Day di sekitar Monas. Dan untuk itu ya telah diputuskan dibagi ke 32 titik di wilayah Jakarta. Kita harapkan memang grafis tersebut akan turun dan juga penyebaran di Jakarta bisa segera ditangani di sini. Terima kasih Bang Riza untuk waktunya bersama kami di Metro Siang.